Halo kak. Nah, Halo kak. Oh, Kak Agatha mau nanya. boleh, nanya lah. Bentar. Ada suaraku kan? Iya kak, denger. Yang mau nanya apa? Kak Agatha, aku mau nanya. Kalau orang Kristen, halo? Iya, Oh, kalau orang Kristen itu kak, setelah mati atau meninggal itu perjalanannya gimana tuh kak? Step by step itu gimana kak prosesnya? aku Sudah gitu? kemarin kan juga udah jelasin. Oh belum, masih belum ingat. Gitu. Jadi setelah mati, orang yang percaya kepada Kristus dituntun malaikat itu menuju tangga pendakian. Nah dari tangga pendakian itu, apa yang kita lakukan di dunia ini itu akan mengikuti kita. Nah kalau kita sering berbuat dosa, roh-roh jahat atau roh-roh setan yang ada di udara atau yang di langit itu juga akan menarik kita. Makanya apa yang kita lakukan di dunia itu mengikuti kita. Dasar ayatnya itu ada di benar. Kalau ngambilin Alkitab aku dong. Ada nggak? Gimana ya Alkitab aku? Yang warna biru. Tadi ada sih. Itu dalilnya itu ada di Wahyu bang. Gak ada, ya udah ini aja deh. Oke ini. Di Wahyu 13 ayat 14. Halo, catat ya bang? Iya kak, siap. Ah. Ini sambil browsing. Iya, Wahyu 13 ayat 14. Tuh dikatakan, ini dia. Wahyu. Wahyu 14 ayat 13 nih kan. Kemudian aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah ini, jadi nanti setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, ketika kita melewati tangga pendakian, itu ada dalilnya ya. Sebab musuh kita adalah roh-roh di udara. Nah itu dalilnya sebentar ya. Ini ada. Kita adalah roh di udara. Efesus 6 ayat 12. Iya kan? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Nah ini. Jadi kita sampai kita mati nanti, kita dituntun oleh malaikat, itu dalilnya dicatat ya di dalam Lukas 16. Lukas 16 mana dia? Nah ini Lukas 16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah ini pangkuan Abraham ini, itulah Firdaus itu, tempat kita sementara sampai menantikan kita itu menantikan sampai Tuhan Yesus itu datang kedua kali gitu. Nah ini, jadi malaikat itu membawa kita kepada tangga pendakian menuju pangkuan Abraham atau Firdaus itu. Nah jadi setiap apa yang kita lakukan itu akan mengikuti kita seketika kita melewati tangga pendakian itu. Nah seperti itu kira-kira bang. Kak Agatha, berarti kalau di Kristen itu ada konsep gini ya kak. Kalau di Islam kan, saya kan semua orang itu akan masuk neraka, cuma itu dibersihkan dulu kak. Ibarat itu kalau baju ingin masuk lemari, maka Nggak ada itu. Oh berarti orang Kristen itu gitu ya kak? Maksudnya masuk surga semua walaupun ada yang jahat gitu.
namanya orang Kristen itu namanya nggak penjahat, Bang. Orang Kristen itu nggak ada yang namanya penjahat. Enggak kan Karena maksudnya. Kristen itu sebentar dengerin dulu. Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus tapi dia ngikutin setan itu namanya ngaku-ngaku pengikut Kristus. Jadi kalau Anda bertanya, Kak, kalau Kristen itu ya definisi saya, Kristen itu adalah orang yang benar-benar taat kepada Tuhan Yesus. Orang yang tidak taat kepada Tuhan Yesus itu namanya bukan Kristen. Ngaku-ngaku Kristen. Jadi nggak ada itu kayak laundry kalian itu kayak dicelupin dulu ke neraka. Kenapa? Karena neraka itu final destination, tempat penghukuman, bukan penghakiman. Jadi hukuman itu adalah ketika itu punishment ya, udah dijatuhkan. Tetapi kalau kalian itu kan justru di neraka itu tempat penghakiman. Jadi bedakan antara hukum dengan hakim. Kalau tempat penghakiman di situ kalian itu lagi didakwa. Kalau tempat penghukuman, nah itu udah final. Itu. Jadi bedakan. Kalau orang Kristen tuh nggak ada yang kayak gitu. Disiksa-siksa, dicelup-celupin di minyak panas apa segala macam, nggak ada. Itu hayalan itu. Tuhan Yesus tidak pernah menceritakan itu dan Lazarus pun tidak pernah mengatakan seperti itu. Ini kesaksian yang sudah melewati kematian lalu bangkit kembali. Jadi kalau dasar kalian mengimani yang seperti imanmu itu, saya rasa itu hanya hayalan atau omong kosong. Karena belum ada saksi dan buktinya. Gaya 100%. Saya tidak yakin dari iman kalian gitu, karena belum ada yang mati bangkit menceritakan hal demikian. Apalagi kalau ditanya, man roh buka, saya lebih ketawa lagi tuh. Karena nggak ada itu, omong kosong. Kak Agatha, bagaimana pandangan Kristen terhadap agama lain? Contoh ya Kak, kalau aku kan Islam, kalau orang non Islam atau kafir non Islam ya Kak, itu pasti akan masuk neraka. Nah, bagaimana kalau dari pandangan Kristen, bagaimana nasib orang-orang non Kristen di akhirat nanti Kak, setelah meninggal, gimana? Oke, kamu katakan non Islam itu masuk neraka? Enggak bro, Mariam 71 kalian itu semua ke neraka, betul nggak? Betul nggak? Coba mahasiswa. Iya toh? Iya Kak. Nah, jadi kalian kalau di Islam sendiri mau Islam mau nggak Islam, ya ini di dalam imanmu, mau Islam mau nggak Islam, mau berdosa mau nggak berdosa, kalian tuh ke neraka semua kan? Betul nggak? Kalian harus melewati itu kan? Benar? Iya, tapi ujungnya surga kalau yang Islam Kak. Itu alam. Insya Allah belum ada satupun yang bangkit. Terus apa yang mau dipercaya? Akan konsep yang belum mateng ini. Nah itu, jadi kalau kamu katakan nanti Kak insya Allah diselamatin, ya insya Allah nggak ada yang tahu, belum ada bukti, belum ada saksi. Itu yang pertama. Pandangan saya tentang orang-orang yang di luar Kristen, ya mereka tidak ada yang selamat, mereka akan dihakimi sesuai perbuatan mereka. Gitu. Sebab setiap orang ditetapkan mati satu kali lalu dihakimi. Semua orang yang di luar Kristus, mereka tidak ada yang diberikan kehidupan kekal. Kenapa? Karena Kristus itu hanya menghidupkan orang-orang yang namanya tercatat di dalam buku kehidupan ini. Ini mungkin ada satu orang Arab ngira Yesus itu bawa Injil gara-gara ikon ini ya. Ini ada yang menarasikan Yesus bawa kitab. Ini mungkin kebanyakan nonton lihat ini ya, ikon di gereja mungkin ya. Nih, orang-orang yang namanya tercatat di dalam buku kehidupan ini ada dasarnya di dalam kitab Wahyu. Maka dibukalah kitab yang berisi nama-nama itu. Nah ini ada ini di dalam Wahyu. Jadi pandangan saya melihat orang yang di luar Kristus, ya mereka akan diyakini. Mereka itu adalah orang-orang yang namanya tidak tercatat di dalam kitab kehidupan ini. Gitu ya. Berarti disiksa ya Kak ya? Iya, mereka akan binasa. Mereka akan binasa siang dan malam. Oh. Gitu. Karena apa bro? Karena gini ya, orang yang nggak percaya kepada Yesus pun akan dibangkitkan sama Yesus. Orang yang percaya sama Yesus dibangkitkan untuk dimuliakan, diubahkan tubuhnya menjadi tubuh yang sama seperti tubuh Kristus. Tapi orang yang tidak percaya kepada Kristus dibangkitkan untuk dihukum selama-lamanya. Itu di dalam neraka, dalam kekekalan, di dalam ketiadaan hidup dan di ketiadaan Allah itu sendiri. Itu
Jadi kalau kalau karena apa? Karena Yesus itu berkata di dalam Yohanes 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walau sudah mati." Percayakah engkau akan hal itu? Tentu saya percaya. Kenapa? Karena Yesus sudah membuktikannya. Tetapi untuk orang-orang yang sudah ditentukan binasa, ya, mereka itu akan menganggap penyaliban itu adalah suatu hal yang bodoh. Nah itu. Mereka ini adalah orang-orang milik kepunyaan Yesus, tetapi milik kepunyaannya ini tidak mau datang kepadanya. Ya, itu makanya upaya kami orang Kristen yang sudah selamat ini, kami itu ibaratkan carang yang harus menghasilkan buah dan harus memberitakan keselamatan ini juga kepada orang lain, kepada yang non-Kristen. Supaya apa? Supaya semua orang diselamatkan. Gitu, Bang. Makanya kan orang Kristen ini memberitakan firman Tuhan itu nggak pakai masa. Mau dia murtad pun dia nggak masalah, nggak ada halal darahnya. Kenapa? Karena keselamatan itu tergantung kamu. Kamu mau menerima atau enggak? Tuhan Yesus itu seperti itu. Allah itu seperti itu. Dia menurunkan hujan bagi yang percaya maupun yang tidak. Dia tetap menyinari bumi ini dengan matahari, mau dia berbuat jahat ataupun tidak. Itulah kasihnya Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan yang hidup dan yang adil. Tentu kasih itu adalah yang paling utama. Itu bro. Makanya kami tuh memberitakan firman Tuhan. Terus kalian nggak nerima, ya nggak masalah. Kalian sendiri yang memilih neraka itu. Itulah. Neraka itu adalah keadaan di mana orang-orang lebih memilih kegelapan, lebih memilih ketiadaan akan sang hidup itu. Seperti itu bro. Buat orang-orang yang dibilang ngawur asal ngomong itu dalil semua kok, gimana sih kamu? Makanya nih simak tuh telinganya. Ya Kak, terima kasih Kak Zaka. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Iya Kak, benar mau Kak. Mau tanya. Kak Zaka mau tanya. Apa namanya? Kalau di Kristen itu kalau anak bayi itu kalau anak bayi meninggal itu gimana Kak keadaannya? Masuk surga lah. Masuk surga lah, kan dia belum melakukan perbuatan dosa. Mau dia agama Kristen mau nggak agama Kristen, yang meninggal itu pasti masuk surga. Bayi yang baru meninggal. Kenapa? Mereka belum melakukan perbuatan dosa. Gitu. Dosa itu kan pelanggaran. Pelanggaran apa? Seandainya pun anak yang nggak beriman kepada Tuhan Yesus ini, yang dia misalnya agama lain loh, dia kalaupun dia datang ke pengadilan Tuhan, loh dia nggak punya perbuatan dosa, otomatis dia masuk surga. Seperti itu. Bentar Kak, ini mau nyari-nyari dulu Kak. Nyari-nyari apa? Pertanyaan, soalnya saya ini sambil itu Kak, baca Alkitab tapi di Google Kak. Apa-apa? Baca aja. Mungkin ada yang mau dinaikkan Kak, mungkin kalau ada yang mau tanya naikkan dulu dah Kak. Oke. Nggak apa-apa, emang saya mau naikin juga ini. Mana aja. Kita naikin lagi yang lain ya. Apa nih? Coba. Halo, Nana Aji. Selamat sore. Loh, laki. Ya. Islam Kristen bang. Muslim. Silakan mau bertanya apa? Mau bertanya Jangan terlalu berisik nggak bang? Ke tempat yang agak ini. tentang itu ketuhanan Kristen. Tadi agak menarik sedikit itu diskusinya. Itu kalau Kristen itu kalau sudah mengakui Kristus apa semua sudah masuk surga gitu. Itu tadi Kak. Oh, sorry bang. Itu tadi ada diskusi yang mengakui Kristen bahwa
3 hari nanti bisa masuk surga semua. Kategori percaya sama Kristus itu gimana Kak? Apa termasuk orang-orang Kristen sekarang yang mengakui Tuhan Yesus gitu Kak? Orang Kristen itu ketika dia mengaku Yesus adalah Tuhan, mereka akan dibaptis gitu. Jadi untuk orang-orang Kristen itu ya mereka harus mengerjakan keselamatan. Sebelum mereka menerima sakramen baptisan, mereka itu katekisasi dulu, belajar dulu tentang iman Kristen, belajar dulu pengenalan tentang Allah Tritunggal, Kristologi dan Soteriologi. Jadi kalau mau percaya cuman percaya gitu, itu mah omong kosong. Itu ibarat kata orang cuman, oh aku cinta padamu, tapi kamu duduk aja gitu. Itu iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi orang-orang Kristen yang sekarang ini kayak gimana Kak? Saya tidak mau menjadi hakim atas mereka. Karena banyak di antara kita itu banyak yang tidak mengetahui, tidak mengenal seperti apakah pengajaran di dalam iman Kristen. Bahkan gini ya Bang, kalau di dalam gereja kami justru, kalau kami juga banyak sekali tidak bisa mengendalikan diri gitu, tidak melakukan perbuatan yang benar gitu ya. Kami ini terus dipantau sama gereja. Kami itu harus katekisasi lagi gitu. Jadi kalau ada orang yang memang masih belum bisa memaafkan, ya, belum melakukan ortopraksia, kami tuh katekisasi lagi gitu. Jadi benar-benar orang Kristen itu diajarkan untuk benar-benar mengerjakan keselamatan gitu. Bukan hanya sekedar percaya. Itu tidak seperti demikian. Jadi definisi orang Kristen itu yang kayak gimana Kak? Iya benar-benar taat. Bukan hanya sekedar ngomong doang, memberitakan firman tetapi tidak melakukannya. Nah itu namanya orang munafik. Ya termasuk cara berbahasa, etika, sopan santun itu tercantum dalam kitab Kristen ya Kak. Cara berbahasa tercantum dalam kitab Kristen tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Yang diajarkan itu adalah mengasihi. Gini ya. Jadi definisi mengasihi sesama itu, bisakah kita menyakiti sesama kita? Loh, karena mengasihi sesama itu sama seperti mengasihi diri sendiri gitu. Bisakah kita berkata kasar kepada orang dan itu akan diterima oleh diri kita sendiri gitu? Bisakah kamu berkata kasar terhadap dirimu sendiri? Ibarat kata ya seperti itu. Makanya di dalam iman Kristen, kami itu diajarkan untuk apa? Saling meminta maaf, saling mengaku dosa, dan saling mendoakan. Hilaf itu pasti terjadi. Makanya setiap minggu kami ini melakukan yang namanya kurban. Itulah yang kami sering lakukan, Ekaristi namanya. Gitu. Jadi kami mengakui dosa kami, dan imam sebagai saksi Tuhan yang mengampuni, lalu kami menerima kurban dari Yesus Kristus. Terus gimana kalau terkait pengertian penebusan dosa itu Tuhan? Nggak ada penebusan dosa. Salah, itu diksi yang salah. Oh iya, itu masalahnya gini, ada tokoh. Enggak, itu dulu terkait penebusan dosa itu coba benerin dulu diksinya. Nggak ada menebus dosa. Yang ada menebus manusia. Iya, itu kalau Menebus manusia. Menebus kan artinya mengambil manusia dari dosa. iya, menebus manusia mengambil dari dosa. Ya, kalau abang lebih suka langsung ke dosa gitu, menghapus dosa, mengampuni dosa, mungkin itu lebih enak. Yesus datang ke dunia ini untuk menghapus dosa atau mengampuni dosa. Itu Yang aja. datang ke dunia menghapus dosa atau mengampuni dosa itu artinya gimana Kak, pemahaman yang lebih dalamnya? Ya itu tadi kurban itu. Korban artinya Itu ekaristi atau kurban itu loh. Gini loh, cara menghapuskan dosa sejak dari zaman Adam, Musa, Abraham, Ayub, semua manusia ya, semua orang-orang di perjanjian lama yang tertulis di dalam sini, nabi-nabi. Kalau ada orang yang berbuat dosa, dia harus melakukan kurban. Dosanya dipindahkan ke kurbannya itu, dan kurban itu harus dibakar habis. Jadi dosa itu dibakar habis, dihapuskan, sehingga orangnya itu kembali lagi tahir. Itu yang kami lakukan. Jadi setiap kami berdosa, ya kami harus melakukan kurban atau ekaristi, itu yang kami kenal di dalam gereja. Tuh. itu kan setiap penebusan dosa artinya kita Gak ada menebus dosa, Bang, itu salah lah. Pengampunan dosa. pengampunan dosa itu berarti setiap minggu itu
sudah ada ampunan dosa, artinya Iya, setiap hari bahkan. Minggu. Setiap hari. Ini karena di Indonesia ini gereja itu hanya tiap minggu ya. Kalau di gereja saya itu Sabtu dan Minggu. Ya, setelah itu kan suci lagi. Betul. Nah, suci lagi artinya jaminan Suci lagi, tidak ada dosa. Terus selama setiap hari kami itu beribadah, kan sembahyang 7 kali sehari. Nah, setiap kali sembahyang kami juga memohon ampun, mengingat terus Tuhan itu. Sehingga apa? Kami setiap hari jauh dari dosa, dihindarkan dari dosa. Besok begitu lagi, mengaku dosa lagi. Ya kami setiap hari diperbarui itu. Seperti itulah kehidupan itu. Sampai kami menemukan kiamat kecil atau ajal kami masing-masing gitu. Jadi kami ini seandainya mati pun keluar dari rumah ditabrak apa, kami tanpa dosa, dan itu kami akan dituntun oleh malaikat menuju pangkuan Abraham. Kami pasti selamat. semua dosa itu ditebus, Diampuni, dosa ditebus, astaga. dosa itu diampuni dengan kita meminta atau memohon ampunan itulah. Iya dong. Makanya Yesus itu nyuruh apa? Di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Inilah darahku dan tubuhku yang diserahkan. Loh, setiap kita melakukan ekaristi, kita itu akan mengingat dan menghadirkan kembali peristiwa di mana Yesus itu menggantikan kita yang harusnya disalibkan, akhirnya digantikan dia. Sanggupkah kita menyalibkan dia berkali-kali dengan dosa kita? Karena setiap kali kita berdosa, kita itu harus meminta ampun dalam ekaristi atau perjamuan kudus. Masa kita ya berbuat dosa terus? Kalau saya sebagai manusia normal, saya mengenang akan peristiwa penyaliban itu, saya mungkin tidak akan sanggup. Maksudnya kalau menggantikan dengan disalibkan itu kan minta ampunan dari Tuhan yang Esa. Apa sih bang? Aku nggak ngerti kok muter-muter. Enggak, itu maksudnya kalau Yesus itu kan penyaliban itu guna dan manfaatnya apa? Penyaliban itu apa? Itu waktu penyaliban Yesus itu guna dan manfaat bagi manusia di alam dunia ini, apa maksudnya itu? Tadi kan saya sudah jelaskan, kurban bang. Yang dilakukan Yesus itu kurban. Ini nggak kurban? Iya kurban, makanya dia juga disebut anak domba Paskah itu. Gelasnya ambil nanti tanda tentang. Ya itu kurban bang. Kurban itu apa? Jadi kita setiap berdosa, kita itu harus mati. Ya, sebab upah dosa adalah maut. Kalau kita berbuat dosa dalam satu hari, kita tuh harus mati bang. Nah, cara supaya kita tidak mati ya kita harus ada penggantinya. Kurban itu adalah pengganti. Nah, domba-domba yang disembeli dari zaman Adam sampai kepada Yohanes Pembaptis itu adalah bentuk pengampunan dosa. Karena apa? Tuhan itu tidak bisa bersatu lagi dengan kurban dari karab, kata karim karab itu mendekatkan. Tuhan itu bisa dekat dengan manusia kalau manusia itu suci, bersih. Sementara Tuhan itu kan sementara manusia itu kan penuh dosa. Nah, gimana caranya supaya Allah kembali mendekat dengan manusia? Ya manusia harus suci dulu. Cara menyucinya gimana? Dosanya semua dipindahkan kepada kurban-kurban itu. Nah, dosanya itu dibakar habis. Itulah kurban. Nah, kalau kalian kan makan-makan, kurbannya nggak jelas. Kayak makan-makan lagi reunian lagi apa gitu. Nah kurban itu seperti itu. Jadi begitu dosa itu sudah dipindahkan ke kurbannya, kita manusia ini tidak berdosa lagi sehingga kita bisa didekatkan kembali. Nah Kristus itu di kayu salib sana menjadi pendamai antara manusia dengan Allah. Makanya dia itu adalah imam yang menyerahkan kurban. Kurbannya tidak lagi hewan. Kenapa? Karena hewan itu sifatnya sementara. Tetapi Kristus Yesus ketika dia mati di salib, dia tidak habis. Dia tidak hangus terbakar. Melainkan apa? Dia bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga apa? Kurban itu sekali untuk selama-lamanya. Nah, jadi apa tujuan Yesus di kayu salib sana? Untuk menghantarkan semua dosa-dosa orang yang percaya kepadanya itu dihancurkan di dalam kemanusiaannya, di dalam tiang gantungan itu.
Sehingga apa? Saya ketika percaya kepadanya, saya itu sudah ditebus, saya sudah dibersihkan, disucikan, dihapuskan dosa saya, sehingga kami kembali didekatkan dengan Allah. Itu tujuan kurban itu. Itulah tadi yang kutanya, sudah ditebus kan? Itu Mbak Agatha sudah ditebus kalau sudah Udah, saya sudah dibebaskan dari hutang dosa. Makanya Yesus itu memakukan hutang dosa kita di atas kayu salib. itu kalau Yesus itu untuk siapa itu? Ada apa lagi Tuhan lain? Apakah untuk Yesus sendiri? Itu Yesus itu mempersembahkan untuk Tuhan lain kah atau untuk Yesus sendiri gitu? Itu Yesus untuk menebus dosa di tiang kayu salib itu, apakah itu untuk Yesus sendiri apa ada Tuhan lain selain Yesus itu? Ada lagi yang mau ditanya, Bang? Ya, itu untuk Tuhan lain atau untuk Yesus sendiri? Maksudnya apa? Untuk Tuhan lain itu apa? Benar-benar. Maksudnya Yesus kan disalib Ya. untuk menebus dosa. Bukan menebus dosa. Dari tadi dibilang ngapain dosa ditebus, Kek? Gimana? Nggak nyambung kau dari tadi. Dibilang udah diperbaiki untuk mengampuni dosa, menghapuskan dosa. Minimal kau ngerti, menebus dosa, ngambil dosa. Ngapain? Astaga. Aku aja walau nggak konsentrasi ya, aku tahu diksimu itu. Tolonglah yang benar. Enggak, mengampuni dia, ini aku ikuti. Nah, Mengampuni dosa sampai di tiang salib itu. mengampuni dosa melalui kurban. Terus Korban gini, makanya nih saya tanya nih, ini saya kasih tahu. Kurban itu supaya, tahu nggak Bang? Kurban itu kan dihancurkan Bang. Kurban itu dihabisi, dibakar Bang. Karena dosa itu dibakar di situ. Itu yang namanya kurban. Untuk apa? Supaya dosamu itu hilang loh dari badanmu, sehingga kamu itu bisa mendekat dengan Allah. Jadi kurban itu bukan mau ditelan sama Tuhan, bukan. Mau ngapain? Astaga, kok nggak ngerti juga. Jadi gini nih, ini saya kasih tahu. Kurban, kamu kan pernah berkorban, artinya menggantikan posisi orang jadi ke posisimu. Itu kurban. Itu makna kurban itu mengganti. Tolonglah kalian ini kok kayaknya nggak ngerti bahasa Indonesia kah? Ya, jadi setiap ada orang yang bersalah, dia harus mati karena upah dosa adalah maut. Sejak semula Allah itu berfirman kepada Adam dan Hawa, Adam, Hawa, jangan makan, jangan berbuat dosa, jangan melanggar. Kalau kau berdosa mati. Ngerti nggak? Jadi kalau kamu berdosa, dosamu itu harus diambil daripadamu. Itu yang namanya dimerdekakan dari dosa. Dicabut dosa itu dari padamu, dipindahkan ke korban, dibakar habis korban itu. Jadi kamu yang sudah berdosa jadi kudus, ketemu lagi dengan Allah yang kudus, maka bisa dipersatukan. Inilah keselamatan, inilah sorga tadi, menyatunya Allah dengan manusia. Saya rasa saya sudah pakai diksi yang sangat mudah loh saya jelaskan berulang-ulang. Anda kayaknya nggak nyimak, emang otaknya mau cari apa gitu. Kosongkan dulu pikirannya. Gitu loh Pak. Bukan Tuhan itu mau pengen kurbanmu untuk enak, kehirup enak gitu. Bukan gitu. Maknanya tuh bukan itu. Paham ora? Jadi kamu itu yang berdosa, itu kan lama terpisah sejak kejatuhannya Adam. Ya. Sudah berdosa, jadi Allah yang kudus itu nggak bisa ketemu dengan sesuatu yang berdosa karena Allah itu adalah kudus. Gitu. Jadi Yesus itu dalam kemanusiaan dan keilahiannya, ya, dia itu mengampuni kamu. Dan di dalam keimamatannya, dia itu menyerahkan kurban itu karena Bang gini, saya kasih tahu ya, yang bisa mengantarai manusia dengan Allah itu adalah seorang imam. Jadi imam itu bertugas apa di bait Allah? Untuk mendamaikan antara manusia dengan Allah. Imam itu adalah saksinya. Gitu. Maka dia di dalam kemanusiaannya dia juga disebut imam besar
karena dia menyerahkan kurban. Jadi Yesus itu di kayu salib sebagai imam yang mengantarkan kurban, dia juga kurbannya. Nah ini gitu. Kalau nggak ngerti lagi, aku nggak tahu lagi. Ya tapi wajar kalian nggak ngerti. Kenapa? Karena selama ini kalian beribadah kurban, kalian nggak tahu definisinya, malah dimakan. Padahal kurban di zaman Musa itu harus diletakkan di mesbah, di tempat yang ditunjuk Allah, harus dibakar habis. Karena itu dosa. Dosa itu dibakar habis, lenyap. Makanya Yesus itu datang apa? Menghapus dosa. Dengan cara dia dibakar habis di kayu salib sana. Dibakar habis itu artinya dimatikan, benar-benar mati. Nyawa itu diganti dengan nyawa. Itulah yang dimaksud darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Seperti itu keadilan Allah. Karena Allah itu adil, Allah juga itu kasih. Ya dengan kasihnya itu dia menjadi kurban. Itu. Jadi kurban itu dibakar habis, bukan dimakan, bukan ditenggak. Gitu bang. Ini malah direndang di sate.